Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan memikirkan sebuah tema yaitu pengakuan dan pengampunan. Sebelumnya kita akan membaca Alkitab di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudaraku, di dalam dunia ini banyak orang stres dan tertekan oleh karena kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang diperbuat di dalam hidup mereka. Kita mendengar banyak cerita tentang pengalaman orang-orang yang mengalami kehancuran dalam hidupnya akibat perbuatan dosa. Bahkan sampai ada yang membunuh dirinya sendiri karena perasaan mereka sangat tertekan atau depresi. Jika disebutkan, tentu akan kita dapati daftar panjang dari pengalaman orang-orang tersebut. Alkitab pun memberi contoh yang sangat terkenal, yaitu Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus sendiri. Dia merasa sangat berdosa akibat perbuatannya. Dia merasa melakukan dosa yang tidak terampuni, sehingga dia membunuh dirinya sendiri. Dari bacaan Alkitab tadi, yaitu dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, yang mengatakan bahwa bila kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan tahukah saudara, akibat dari perbuatan dosa itu ada upahnya, yaitu maut atau kematian kekal, seperti tertulis di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Dikatakan upah dosa adalah maut. Alangkah menakutkannya, bukan? Tetapi Alkitab memberikan jalan keluar untuk terhindar dari hukuman kekal itu. Ada janji Allah di dalamnya. Apakah itu? Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, kata jika menunjukkan syarat. Jadi syaratnya itu harus ada yang pertama pengakuan. Lalu apakah definisi dosa itu? Dalam bahasa aslinya, kata dosa di dalam ayat ini adalah hamartias. Bentuk jamak, yaitu dosa-dosa atau banyak dosa. Hamartia atau hamartias artinya tidak tepat sasaran. Itu dicontohkan seperti anak panah yang tidak kena sasaran. Arti dosa yang paling umum dalam Perjanjian Baru adalah pemelesetan atau kurang memenuhi syarat atau kekurang tepatan. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, hamartia ini diterjemahkan dengan tepat di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang lama. Yaitu dikatakan sekaliannya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Jadi, kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah penampak kemuliaan Allah, dengan demikian setiap sifat dan kelakuan saudara yang kurang sempurna dibandingkan dengan Yesus adalah dosa. Apa yang saudara lihat pada Yesus itu adalah norma Allah. Oleh sebab itu, dari bagian ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 di atas, dapat dikatakan bahwa jika kita mengakui kekurangan tepatan sifat dan kelakuan diri kita dengan Kristus Yesus, maka kita akan dapat berhenti membandingkan satu orang dengan yang lain, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, dan beralih kepada ukuran Allah, sebagaimana norma itu diperlihatkan di dalam Yesus Kristus. Saya mempunyai sebuah ilustrasi berkenaan dengan pentingnya mengakui kesalahan. Begini ceritanya. Di sebuah desa ada sebuah keluarga peternak bebek. Terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak laki-lakinya. Didi yang berumur 13 tahun dan Dodo yang berumur 14 tahun. Seusai sekolah, secara bergiliran anak-anak itu tugasnya adalah menggembalakan atau mengangon bebek milik ayah mereka ke sawah.
pergi siang, pulang sore hari. Dan seperti biasanya mereka berdua menghitung jumlah bebek di kandang sebelum mengembalakannya dan menghitung lagi sesudah tiba di rumah karena takut bebek-bebeknya hilang. Dan tentunya ayah mereka akan marah sekali jika bebeknya hilang. Bebek mereka cukup banyak, ada 100 ekor. Pada suatu hari, giliran tugas mengangon bebek-bebek itu adalah Didi. Kemudian sepulang sekolah, Didi segera bersiap mengangon bebek ayahnya itu. Menghitungnya bersama Dodo dan jumlahnya tepat 100 ekor. Lalu berangkatlah Didi ke sawah. Sementara Dodo kakaknya diam di rumah. Sambil asyik tidur-tiduran di bawah pohon rindang, Didi menunggui bebek-bebek itu mencari makanan di sawah. Dia tidak menyadari bahwa ada 1 ekor bebeknya pergi jauh dan tidak kembali lagi. Hilang. Hari menjelang sore, Didi pulang ke rumah. Setiba di rumah, Didi dan Dodo menghitung kembali bebek-bebek itu. Waduh, ternyata hanya ada 99 ekor. Hilang 1. Mereka panik. Terbayang ayah akan marah besar. Segera bebek-bebek itu dihitung lagi. Ternyata tetap sama. Hanya ada 99 ekor. Celaka, pikir mereka. Untung ayah tidak ada di rumah saat itu. Dia akan pulang nanti malam. Didi tidak bisa tidur semalaman, gelisah hatinya, takut dan khawatir ayah akan menghukum dan menghajarnya jika dia tahu bebeknya ada yang hilang. Besok pagi dengan lesu dan berdiam diri, Didi berangkat ke sekolah bersama Dodo. Tiba-tiba di tengah jalan Dodo bertemu dengan teman-temannya yang mengajaknya bolos sekolah hari itu. Dodo setuju, tetapi Didi segera menegurnya. Dodo tetap tidak peduli dan dia berkata, "Ingat bebek, Di, ingat bebek." Didi seketika terdiam dan tidak berani lagi mencegah kakaknya itu bolos sekolah. Dia ketakutan diingatkan bebek itu. Sepulang sekolah, Didi masuk kamar. Ketakutan memenuhi hatinya setiap saat. Takut ayah tahu dan menghukumnya. Apalagi sejak peristiwa itu, Dodo selalu mengancam, melaporkan, menyuruh Didi menggantikannya untuk mengangon bebek, bahkan sering memeras uang jajannya. Jika menolak, Dodo selalu berkata, Di bebek, di bebek, bebek." Dia takut sekali. Didi takut sekali ketika diingatkan tentang bebek yang hilang itu terus-menerus. Lama-kelamaan, Didi tidak tahan lagi, saudara-saudaraku. Dia bertekad akan memberanikan diri mengakui kehilangan seekor bebek itu kepada ayah. Apapun yang terjadi, pasrah, dihukum atau dihajar pun, Didi bersedia. Pada malam harinya, Didi menemui ayahnya dan menceritakan kejadian kehilangan itu kepada ayahnya dengan penuh penyesalan dan menangis dalam ketakutan. Dan dia siap menanggung resikonya dihajar oleh ayah. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ayahnya memeluknya dan berkata, "Anakku, Didi, sesungguhnya ayah sudah tahu tentang bebek yang hilang itu. Namun sudah berhari-hari ayah menunggu kamu datang kepada ayah untuk berani mengatakannya. Kamu adalah anak yang sangat aku kasihi, Di. Apalah artinya seekor bebek dibandingkan dirimu, nak? Bagiku kamu lebih berharga daripada seekor bebek itu." Seketika itu juga Didi menangis sesenggukan, minta maaf kepada ayahnya, dan berjanji untuk sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya menggembalakan bebek dengan waspada dan hati-hati lain kali. Hatinya plong, lega. Beban berat yang menindih perasaannya selama ini hilang lenyap, berganti sukacita. Keesokan harinya pagi-pagi, Didi dan Dodo berangkat ke sekolah lagi. Dodo bertemu kembali dengan teman-temannya yang nakal itu. Mereka mau bolos lagi. Tetapi kali ini Didi dengan tegas mencegahnya. Dodo marah dan mengancam melaporkan kepada ayah tentang bebek itu, lalu meminta uang sakunya dari kepunyaan Didi. Tapi Didi yang sudah bebas dari perasaan bersalah itu, Didi yang sudah mengakui kesalahannya kepada ayah, dia dengan tegas mengatakan, "Aku tidak takut lagi, sebab ayah sudah tahu dan memaafkanku.
Aku tidak takut lagi, Dodo. Dodo jadi ketakutan, saudara-saudara, dan memohon-mohon agar Didi tidak melaporkan kejadian ini kepada ayah. Kalau dia itu sudah bolos sekolah berulang kali. Didi hanya berkata, "Do, akuilah kesalahanmu kepada ayah. Ayah akan mengampunimu karena dia mengasihimu juga." Dodo pun menangis, minta maaf kepada Didi dan batal bolos. Saudara-saudaraku, dari ilustrasi di atas, kita melihat alangkah pentingnya mengakui kesalahan karena hal itu dapat mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran dalam diri kita. Terlebih jika saudara mengakui dosa-dosa atau pikiran dan kelakuan yang tidak tepat dengan norma Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah saudara sudah mengakui dosa-dosa saudara kepada Tuhan? Jika belum, saat ini juga relakan hati saudara untuk mohon pengampunan dari Allah agar hati saudara mendapatkan damai sejahtera, sukacita, dan hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kesetiaan Tuhan. Setelah saudara melakukan syarat yang dikehendaki firman Tuhan, yaitu mengakui dosa-dosa saudara, pada bagian kalimat selanjutnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, dikatakan, maka ia adalah setia dan adil. Ia di sini adalah Allah Bapa. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan pistos, yang artinya Allah yang dapat dipercaya. Dan ia adalah Allah yang adil. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan dikaios, artinya adil dalam pandangan Allah sendiri. Saudara-saudaraku, kesetiaan Tuhan berbeda dengan kesetiaan manusia. Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Tuhan yang dapat dipercaya untuk kasih-Nya yang begitu besar kepada orang-orang berdosa. Orang-orang yang dianggap hina, terpinggirkan dalam masyarakat atau sampah masyarakat sekalipun. Hal itu sudah dikatakan di dalam Alkitab, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang begitu terkenal yang berbunyi sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, dari nas firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi saudara yang telah berdosa. Hal itu dibuktikan dengan cara memberikan anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi kurban penebus dosa-dosa saudara di atas kayu salib. Apapun dosamu, supaya ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anaknya yang tunggal itu, saudara tidak mengalami hukuman kekal atau binasa selamanya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih setia Allah berbeda dengan kesetiaan manusia yang sering berubah-ubah tidak setia. Manusia cenderung menghakimi ketika mengetahui dosa-dosa dan kesalahan manusia lainnya. Bertolak belakang dengan Allah yang penuh kasih dan adil yang seadil-adilnya menurut kekayaan kemurahannya. Kita dapat melihat pribadi Tuhan yang maha sabar terhadap orang berdosa. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, yaitu harus mengampuni dosa dan kesalahan orang lain secara berulang-ulang, seperti tertulis di dalam Matius 18 ayat 22 dan Lukas 17 ayat 3 dan 4. Yaitu mengampuni lebih dari 7 kali, bahkan 70 kali 7 kali kepada orang yang mengakui kesalahannya. Artinya mengampuni terus secara berulang-ulang. Hal itu menunjukkan bahwa ketika saudara berbuat dosa berulang kali, Tuhan dengan kesabaran dan kemurahannya dan kesetiaannya dan kasih-Nya yang besar itu tetap mengampuni saudara. Puji Tuhan. Suatu hari, saya ditelepon oleh salah seorang teman.
Dia sedang mengalami stres dan keraguan yang luar biasa tentang kasih Tuhan. Saking tertekannya, saudara-saudaraku, dia menghubungi saya via telepon. Ketika saya tanya apa yang menjadi pergumulannya, ia mengatakan bahwa saat ini ia begitu ragu tentang kasih Tuhan, karena ia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Saya bilang, apa dosamu kok begitu? Aku berbuat sesuatu kebiasaan buruk dalam hal seksual, Ben. Sehingga aku merasa ketakutan, tertekan, dan frustasi. Dia berusaha untuk tidak berbuat lagi, saudara-saudara. Tetapi terus dan terus ia tetap lakukan. Sampai suatu hari ia merasa tidak lagi diampuni oleh Tuhan. Iman percayanya tentang karunia keselamatan goyah. Ia sadar bahwa kebiasaan buruknya itu tidak baik dan tidak benar. Melanggar norma atau standar Allah Bapa di sorga. Tidak tepat dengan sifat kekudusan Kristus. Dia pikir dia dihukum Tuhan karena dosa-dosanya yang berulang-ulang itu. Saya terenyuh mendengarnya, merasa kasihan ketika suaranya berubah serak. Lalu saya ajak dia membaca firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar Petrus untuk mengampuni orang lain yang berulang-ulang berbuat dosa, seperti yang diceritakan dalam Matius 18 ayat 22 dan Lukas 17 ayat 3 dan 4 itu. Tiba-tiba teman saya berkata, "Loh Ben, kok selama ini saya tidak melihat kebenaran ini? Kalau begitu mulai sekarang saya tidak akan goyah lagi Ben. Saya akan percaya selamanya pada kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya." Sama seperti Tuhan Yesus katakan kepada Petrus agar mengampuni orang lain terus-menerus, demikian juga saya yakin bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni saya dari dosa-dosa yang lalu. Kemudian saya katakan kepada dia, walau Tuhan itu Maha Sabar dan mengampuni terus-menerus dosa-dosamu, tetapi kamu jangan berbuat dosa lagi sejak sekarang ya. Lalu saya ajak dia berdoa dan dia menangis. Ketika saya minta berdoa untuk mengakui dosa-dosanya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, hati dan pikirannya mengalami kelegaan. Saudara-saudaraku, apakah saudara mengalami perasaan yang sama dengan teman saya tadi? Tertekan karena dosa-dosa yang lalu dan akibatnya iman saudara goyah tentang keselamatan kekal. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepada kasih setia Allah dan yakin akan keadilannya ketika saudara hidup kurang tepat dengan kemuliaan Tuhan Yesus? Bila belum, akuilah semua dosa-dosa saudara. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang adalah bukti kasih setia Allah yang begitu besar. Kemudian berhentilah berbuat dosa. Dan yang ketiga, pada bagian terakhir 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam bagian kalimat ini, saudara akan mengerti bahwa Allah itu benar-benar setia. Dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan adil menurut kekayaan kemurahannya. Allah akan mengampuni semua sifat dan kelakuan saudara yang kurang tepat dengan kemuliaan Tuhan Yesus itu dan membuat kita bersih secara rohani. Bahasa Yunaninya dikatakan katarizo, ketika saudara mengakui dosa-dosa itu. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita melihat bahwa dosa itu berarti gagal atau meleset untuk mencapai ukuran kesucian yang ditetapkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka saudara dapat mengerti mengapa manusia masih menemukan dosa pada dirinya seumur hidup. Walaupun kita diampuni dan dibenarkan oleh Yesus Kristus, kita masih memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kelemahan intelektual, kelemahan jasmani, dan kelemahan-kelemahan yang lainnya. Kita sama sekali tidak sanggup mencapai norma yang ditentukan Allah dengan usaha apapun juga, kecuali dengan cara bersandar sepenuhnya pada Roh-Nya yang Maha Suci. Maka saudara hanya boleh disebut suci jika disucikan oleh Tuhan Yesus.
Keselamatan kekal saudara tidak tergantung dari baik buruknya kelakuan saudara, melainkan berdasarkan kerelaan saudara untuk memanfaatkan rahmat karunia keselamatan yang disediakan di dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, saudara lihat bahwa keselamatan saudara terjamin oleh iman, bukan berdasarkan perbuatan. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, seperti tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, yang berbunyi, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, mari kita lihat sebuah kisah perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku, dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi, saudara dapat mengerti dan merasakan bahwa alangkah bahagianya orang yang diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik, tetapi karena belas kasihan Tuhan saja. Orang yang berdosa diampuni asal dia mau mengakui dosa-dosanya dengan sungguh-sungguh seperti si pemungut cukai tadi. Apakah saudara yakin dosa-dosa saudara diampuni oleh Allah? Jika belum, segera mengaku dan mohon ampun kepada Tuhan sekarang dan menyerahkan hidup saudara sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menuntun saudara untuk hidup dalam kekudusannya dan memberi kemenangan melawan semua hal yang tidak tepat dengan norma atau standar kesucian Allah, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada saudara akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, bahagia, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jika saudara sudah yakin diampuni, jagalah kekudusan senantiasa agar tetap berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Sebagai penutup renungan malam ini, saya rindu menyanyikan sebuah lagu pujian lama yang berjudul Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna,
Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Dari kasih Yesus Tuhanku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.